Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur setiap kita dalam kondisi yang baik, sehat, tak kurang suatu apapun. Saya bersyukur kita bisa bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu rindu Bapak Ibu ini menjadi berkat bagi sesama? Pasti ingin ya Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu rindu dipakai Tuhan untuk memberkati? Dan satu pertanyaan lagi, apakah yang kita miliki kita ingin bisa membagi kepada banyak orang? Ya, tidak hanya menjadi milik kita, tapi kita bisa berbagi. Pasti rindu ya Bapak Ibu. Untuk itu, saya mau menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa, yaitu rahasia hidup berkelimpahan. Mari kita lihat dalam ayatnya di Yohanes 6 ayat 1-14. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini, perhatikan ayat ini Bapak Ibu, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Apa yang terjadi di sana Bapak Ibu? Kita tahu di akhir cerita, akhirnya anak kecil ini memberikan roti itu dan dapat memberkati 5.000 orang. Apa yang kita bisa simpulkan? Bagaimana kita dapat memiliki hidup yang berkelimpahan? Yang pertama, ada anak kecil yang hatinya rela. Jadi kunci rahasia hidup berkelimpahan yang pertama adalah memiliki hati yang rela. Hati yang rela itu adalah, hati ini pusat kehidupan Bapak Ibu. Baik tidak baiknya perilaku kita ditentukan dari hati. Ketika hati kita ini rela, kita akan memberi. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Dan hati yang rela adalah kunci untuk membuka pintu berkat. Buat siapa? Tidak hanya mereka yang diberkati, tentu anak kecil ini juga diberkati. Apakah pada saat dia memberikannya dia tidak bisa makan? Tidak Bapak Ibu, dia juga makan dengan puas. Nah, bagaimana memiliki hidup berkelimpahan? Yang pertama adalah hati yang rela. Milikilah hati yang rela. Yang kedua Bapak Ibu, kita tahu setelah itu ceritanya Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Di sana dinyatakan Yesus mengucap syukur. Ada hati yang mengucap syukur dalam prosesnya. Yesus di sini melakukannya. Dia mengucap syukur, mengucap berkat, dan dia membagi-bagikan kepada banyak orang. Hati yang mengucap syukur ini bukan hati yang mengucap syukur saat banyak berkat saja. Namanya hati yang mengucap syukur. Hati yang mengucap syukur itu suka maupun duka, berkelimpahan atau saat tidak punya apa-apa. Apakah kita ini orang yang bersyukur? Ataukah syukur kita hanya diukur dari apa yang kita miliki? Kalau kita memiliki sesuatu kita bersyukur, wajar. Tetapi pada saat tidak ada apa-apa, kita seperti seakan-akan tidak memiliki apa-apa, seperti Yesus yang ada di tangannya hanya 5 roti dan 2 ikan, begitu ya. Tapi pada saat mengucap syukur, ya, dia naikkan doa kepada Tuhan dan bersyukur pada apa yang ada, disitulah mukjizat terjadi.
kelimpahan ada. Hati yang mengucap syukur ini adalah hati yang berterima kasih. Hati yang mengucap syukur ini adalah hati yang percaya kedaulatan Tuhan. Dan hati yang mengucap syukur adalah menerima keadaan hidup seutuhnya. Jadi bagaimana memiliki hidup yang berkelimpahan itu? Yang pertama, hatinya harus rela, Bapak Ibu. Rela memberi. Tidak hanya untukku dan untukku saja. Dan yang kedua adalah hati yang mengucap syukur dalam segala kondisi dan situasi. Yang ketiga sekarang Bapak Ibu, ada. Hati yang mengucap syukur ini adalah hati yang berterima kasih. Hati yang mengucap syukur ini adalah hati yang percaya kedaulatan Tuhan. Dan hati yang mengucap syukur adalah menerima keadaan hidup seutuhnya. Jadi bagaimana memiliki hidup yang berkelimpahan itu? Yang pertama, hatinya harus rela, Bapak Ibu. Rela memberi. Tidak hanya untukku dan untukku saja. Dan yang kedua adalah hati yang mengucap syukur dalam segala kondisi dan situasi. Yang ketiga sekarang Bapak Ibu. Yang ketiga adalah hati yang percaya. Pada saat proses terjadinya Yesus membagi-bagikan, saya yakin dan percaya di sana ia sangat percaya bahwa roti ini dan ikan ini akan cukup bagi 5.000 orang. Percaya bahwa apa yang kita harapkan terjadi, untuk apa Bapak Ibu? Untuk itu benar-benar terjadi dalam hidup kita. Percaya itu tidak kelihatan Bapak Ibu, tetapi terbukti. Pada saat hati kita percaya, ternyata Tuhan bekerja ya, seperti apa yang kita harapkan, apa yang kita percayai. Hukum mengalir dan melimpah ini adalah hukum yang biasa. Kalau kita curahkan air ke gelas ya, gelas yang kita curahkan air itu akan mengalir dan meluber. Sama seperti seberapa air itu dicurahkan ke gelas. Hukum mengalir dan berlimpah ini biasa. Pada saat kita mengalirkan berkat, kita rindu untuk memberkati, kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita lebih dulu untuk kita bisa jadi saluran berkat. Tuhan berkati Bapak Ibu. Sama seperti 12 bangkul makanan ini. Ini lebih gitu ya, dari hanya 5 potong roti dan 5 roti dan 2 ikan saja. Ini terjadi. Apakah masih mungkin terjadi hingga saat ini? Kalau Bapak Ibu tahu yang namanya laut mati, dia tidak mengalirkan apapun ke arah yang lain ya. Dan kita tahu di laut mati tidak ada kehidupan. Tetapi sungai ya, sungai yang lain, laut yang lain mengalirkan air itu ke arah yang lain, dari hulu ke hilir. Apa yang terjadi di sana? Banyak ikan, banyak berkat, banyak makanan begitu ya. Banyak kehidupan di sana. Karena apa? Kuncinya adalah mengalirkan berkat. Ini adalah kunci hidup berkelimpahan. Yang pertama, memiliki hati yang rela. Yang kedua, memiliki hati yang bersyukur, mengucap syukur. Dan yang ketiga adalah memiliki hati yang percaya. Mari Bapak Ibu kita lakukan dalam hidup kita sehingga kita dapat memiliki hidup yang berkelimpahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.